Baik, perkenalkan nama saya Nazliat Fakiani Salaginapittu. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM F1G321034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kalkulus, yaitu yang pertama mengenai sejarah perkembangan kalkulus, yang kedua siapa bapak kalkulus dan mengapa ia dijuluki dengan julukan tersebut, yang ketiga bidang pekerjaan apa saja di dalamnya terdapat kalkulus, yang keempat contoh penerapan kalkulus di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir apa peranan kalkulus ini di dalam prodi teknik lingkungan. Kalkulus sendiri adalah ilmu mengenai perubahan. Sebagaimana geometri mempelajari perubahan bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya dalam memecahkan masalah, begitu pula dengan kalkulus yang di dalamnya memiliki aplikasi yang luas dalam bidang sains, teknik, ekonomi, serta penyelesaian masalah. Untuk perkembangan kalkulus itu dibagi menjadi 3 periode atau 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman kuno, yang kedua zaman pertengahan, dan yang ketiga yaitu zaman modern. Nah, di zaman kuno ini, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Nah, di zaman ini, perhitungan volume dan luas merupakan fungsi utama dari kalkulus integral. Nah, di zaman ini juga, orang Mesir telah mampu menghitung piramida terpancung. Yang kedua yaitu zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ini, seorang matematikawan asal India yaitu Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga dan mengekspresikan masalah astronomi ke dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Nah, persamaan inilah yang menjadi dasar bagi ilmuwan-ilmuwan lain di dalam zaman ini untuk mengembangkan kalkulus. Hingga pada abad ke-12, seorang Persia yaitu Sharaf al-Din al-Tusi dapat menemukan turunan dari fungsi kubik. Nah, turunan ini merupakan sebuah hasil yang penting di dalam kalkulus diferensial. Yang ketiga yaitu zaman modern. Di zaman modern ini penemuan independen terjadi di awal abad ke-17 di Jepang oleh Sekikawa. Samping itu ada juga beberapa ilmuwan atau matematikawan dari Eropa yaitu John Wallis dan juga Isaac Barrow memberikan terobosan di dalam kalkulus. Selain itu, Isaac Newton dan juga Leibniz juga merupakan pendorong pemikiran-pemikiran ini sebagai sebuah kesatuan. Nah, kedua ilmuwan ini dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah namun di waktu yang hampir bersamaan. Nah, bedanya Isaac Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke dalam bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang ini. Yang berikutnya yaitu mengenai siapa yang dijuluki sebagai bapak kalkulus. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, hal ini masih menjadi kontroversi, yaitu antara Sir Isaac Newton dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, pada tahun 1660, Isaac Newton telah mulai menulis makalah mengenai ide-ide dasar kalkulus namun tidak mempublikasikannya ke dalam publik. Dan pada pertengahan 1670, Leibniz menyatakan ide-ide dasar kalkulus dan mempublikasikannya pada tahun 1684. Setelah Newton menyadari, ia mengklaim bahwa Leibniz telah melakukan penciplakan atau Leibniz telah membaca manuskrip miliknya sebelum ia mempublikasikan ide-ide dasar miliknya. Namun di samping kontroversi itu, kedua ilmuwan ini juga mendapatkan penghargaan yang sama atas kontribusi mereka dalam kalkulus ini. Yang berikutnya yaitu mengenai bidang-bidang pekerjaan apa saja yang di dalamnya terdapat kalkulus. Kalkulus terdapat di hampir setiap bidang pekerjaan, baik itu bidang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, dan kependudukan. Yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa penerapan kalkulus di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada bidang fisika, khususnya terkait mekanika. Kalkulus sangat diperlukan untuk perhitungan-perhitungan yang menggunakan konsep kalkulus. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Kalkulus dapat digunakan untuk menentukan biaya marginal. Nah, yang ketiga yaitu dalam bidang kedokteran.
Kalkulus digunakan untuk menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya karena pada umumnya sel kanker itu tidak berbentuk seperti tabung, prisma, atau bentuk-bentuk lainnya yang volumenya mudah untuk ditemukan. Yang terakhir yaitu mengenai peranan kalkulus di dalam prodi teknik lingkungan. Menurut Wikipedia, kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari deret, turunan, fungsi, dan lain-lain. Nah, di dalam teknik lingkungan, mata kuliah ini sangat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah yang berhubungan dengan matematika seperti fisika, kimia, dan mata kuliah lainnya. Selain itu, kalkulus juga dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara analitis. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, Nesli Oktasiani Saraginatitu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.